Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka mengisi malam-malam bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, setelah melaksanakan sholat isya berjamaah pada malam hari ini, kita kembali melanjutkan kegiatan malam Ramadan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung memasuki acara inti, yaitu tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Haji Benful Akmal Kamal LC DIPL. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, anak-anak bapak yang bapak banggakan, sungguh beruntung dan berbahagialah orang-orang yang sanggup mengendalikan hawa nafsu. Kemuliaan dan keberuntungan itu tidak bisa dibeli dalam uang. Ada hadis Rasulullah, siapa yang duduk di masjid dalam keadaan berwudu, dalam keadaan tenang, tidak berbicara, Allah kirim malaikat kepada hambanya. Lalu Allah perintahkan, hai malaikatku, doakan dia. Ini yang kita cari. Begitu mulianya, duduk saja di masjid dengan tenang, apalagi di bulan Ramadan ini. 10 terakhir Ramadan luar biasa hebatnya kemuliaan Ramadan ini. Sabda Parani pada malam ini, akhlak bertetangga di dalam Islam. Kenapa tema ini dikemukakan di dalam kesempatan yang berbahagia ini? Akhir-akhir ini kebanyakan kita orang muslim dengan tetangga gak peduli, egois, kayak hidup di barat, di Eropa. Padahal Islam mengajarkan demikian, tidak demikian. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kita ini bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum, maka berdamailah kalian dia. Saudara dalam Islam itu bukan seayah seibu saja. Apa yang mengikat kita bersaudara? Karena sama-sama orang muslim. Itu saudara kita. Apapun jenis kulitnya, warna hitam atau putih dia, apapun keturunannya, sukunya, kalau dia orang Islam atau orang Muslim, itu saudara kita. Gak boleh disakiti hatinya, gak boleh difitnah, apalagi kita ribah. Akhir-akhir ini sebagian kita kaum muslimin tidak peduli dengan yang demikian. Oleh sebab itu saya mengajak pada diri saya, pada kita yang hadir, mari kita telusuri akhlak bertetangga dalam Islam atau adab
Pertama, kita harus menjaga ketentraman, tidak mengganggu, tidak menyinggung. Bau kah, sampah kah, kita jaga tetap, nggak boleh singgung. Kita kadang-kala bau yang nggak enak aja menolakkan di depan pintu tetangga, dekat pagar tetangga. Padahal itu tidak baik. Kita harus jaga itu. Kalau kita tidak peduli, berarti kita merusak saudara kita sendiri. Kan kata-kata ada sesuatu, wallahu yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. 3 kali Rasulullah bersumpah. Kila man ya Rasulullah. Demi Allah tidak beriman kalian. Demi Allah tidak beriman Anda, tidak beriman. Siapa itu ya Rasulullah? Yaitu orang-orang yang menyakiti tetangganya. Padahal kita maksud yang demikian tidak, tetapi bau yang tak enak tadi itu menimbulkan yang tidak enak kepada orang yang tetangga kita. Kita menjaga ketentraman, tidak boleh mengganggu dengan kebisingan, bau atau sampah. Apalagi kadang-kala bunyi radio, bunyi TV-nya yang kencang. Tidak boleh. Tidak beriman kita walaupun engkau sholat bagus, puasa bagus, sedekah bagus, tapi enggak peduli kepada tetanggamu. Engkau belum beriman, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada saya, kenapa? Karena engkau menyakiti tetanggamu dengan bau. Tak tentram, tidak tenang hidup. Ini nampaknya kecil, tapi besar dampaknya ke dalam Allah. Yang kedua, ada kita bertetangga itu memberi, berbagi kepada tetangga kita. Sehingga Rasulullah katakan, hai Aisyah, kalau kamu memasak, banyakkan kuahnya. Ini walaupun sering hadis ini diulang, tapi kita masih jauh. Kenapa ya Rasulullah? Kita hanya cukup untuk kita berdua aja. Kalau enggak, tutup pintu rumahmu supaya jangan terbau oleh tetanggamu. Beri tetanggamu, banyakkan kuahnya, ini berbagilah sedikit kepada tetanggamu apa yang kamu masak. Orang yang memberi itu sungguh mulia, apalagi di bulan Ramadan ini. Hurrima jasadun, diharamkan jasad orang itu masuk api neraka, orang yang suka memberi. Apalagi di bulan puasa ini, berbagi, memberi kawan berbuka, memberi makanan, memberi minuman, itu pahalanya. Allah haramkan jasad orang itu masuk api neraka. Hurrima jasadun minan nar, diharamkan jasanya orang selalu memberi kepada, apakah tetangganya, kepada orang, apalagi bulan berpuasa. Memberi orang berbuka bulan puasa ini pahalanya dapat oleh kita yang memberi. Sebanyak apa pahala puasa itu dapat oleh kita, dan tidak kurang pahala puasa kita. Begitu mulianya memberi, berbagi. Tidak boleh kita pelit. Berbagi, memberi, apalagi memberi kepada orang yang sangat membutuhkan. Kalau tidak, kita termasuk pendusta mereka. Memberi makan orang miskin itu, kan ada surah Al-Ma'un yang baca apa itu? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah engkau wahai Muhammad, orang-orang yang mendustakan agama? Pendusta agama yang gimana? Dia haji tapi bohong, dia sholat bohong, dia puasa tapi bohong. Orang enggak peduli kepada anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Tidak peduli. Sehingga katakan Allah la yu'min, tidak beriman seseorang kamu, tetanggamu kelaparan, kamu kaya tapi tidak penuh, belum beriman. Hajimu belum beriman. Pendusta agama kita.
Memberi bukanlah kita menganggap hebat, tidak, tapi menandakan persaudaraan kita. Ini saudara kita, apalagi dia sangat membutuhkan. Zakat fitrah yang diberikan di bulan Ramadan ini itu untuk membantu saudara kita yang hidupnya di bawah kemiskinan. Jangan ada yang meminta, enggak. Seharusnya kita memberi, tapi kita harus ini hidup bertetangga. Kalau memasak, lebihkan, kasih dia sedikit. Kalau memang enggak sanggup untuk memberi, tutup pintu rumah sehingga enggak dicium baunya. Begitu Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Yang ketiga, kita menjaga lisan, lidah, pandangan mata, melihat tetangga kita. Apalagi kadang-kala tetangga kita tuh pakaiannya sembrono aja, sedangkan orang sebelah pakai tak boleh. Kita jaga lidah kita. Jangan sampai riba. Tetangga kita si anu gini. Ada hadis Rasulullah. Si anu ya Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si anu, si fulan, dan sebutkan namanya. Si fulan sholatnya bagus ya Rasulullah, puasanya bagus ya Rasulullah, sedekahnya banyak ya Rasulullah, tetapi tu'zi jiraniha lisani, sakit perasaan tetangganya karena lidahnya, karena bicaranya. Di mana dia ya Rasulullah? Hiya finnar, dia di dalam neraka. Kenapa ya Rasulullah? Karena lidahnya berbahaya. Walaupun puasa dia bagus, orang yang puasa dengan orang puasa, lidahnya sanggup dia kontrol. Kalau dia sholat, dia sanggup mengontrol lidahnya. Karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah orang dari perbuatan yang keji dan yang munkar. Tidak mungkin dia berkata menyakiti itu orang lain kalau dia memang sholat. Kalau memang dia puasa, tidak mungkin dia menghina, menggunjingkan orang, menyebut aib orang. Itu kan saudara kita. Kata Rasulullah, siapa yang menutup aib saudaranya di dunia ini, Allah akan menutup pula aibnya nanti di yaumul mahsyar. Orang di zaman modern lebih senang menghibah, menggunjingkan orang. Tidak ada artinya puasa kita kalau kita sudah berhibah, hilang pahalanya. Itu kata Rasulullah, betapa ramainya orang berpuasa di bulan Ramadan, tapi yang dia dapatkan lapar dan haus saja. Enggak dapat pahalanya dan dapat ampunan. Kenapa? Dikatakan laisa siyam an akli wa syarab, innama siyam anil lagwi wal rafath. Bukanlah puasa sekadar sanggup menahan makan dan minum, tapi sanggup dia tidak berkata kotor, tidak mengunjingkan orang, tidak menghibah orang, tidak memfitnah orang. Kalau masih menghibah, memfitnah, puasa demikian tidak berarti. Karena di hadis Qudsi, as-shaum li, puasa itu untukku kata Allah, wa ana ajzi bihi, Allah yang membalas. Makanya kita sebahagian banyak orang yang puasa, habis puasa itu tidak ada bekas puasa itu. Karena dia puasa selama ini hanya sanggup sebahagian menahan makan dan tapi lidahnya, matanya, telinganya gak sanggup dia tahan untuk tidak berbuat maksiat. Lidahnya menggunjingkan orang, matanya menengok yang tidak baik, telinganya mendengar gunjingan orang. Apalagi kita bertetangga, sungguh berbahaya. Yang berikutnya, adab kita bertetangga itu jangan kita bermusuhan. Karena bermusuhan tetangga tidak baik. Apapun yang terjadi dahuluan di rumah kita, yang tahu tetangga. Saudara kita yang kandung belum tahu, tapi yang tahu tetangga kita. Kalau kita ada salah paham, saling memaafkan. Puasa Ramadan berbuka
pintu selebar-lebarnya untuk pintu tobat. Orang-orang yang bermusuhan dengan saudaranya sia-sia amal ibadahnya. Ada hadis Rasulullah, Allah tidak mengangkat pahala orang atau sholat orang tidak terima. La yus'adu siyam was sholat was siyam was sholati. Tidak diangkat amal ibadahnya orang yang sholat dan orang yang puasa. Di antaranya orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Enggak baik kan? Enggak diterima puasanya, enggak diterima sholatnya, karena tidak baik dengan saudara. Apalagi sama muslim. Untuk itu mari kita jaga puasa Ramadan, mendidik orang-orang menjadi orang-orang yang muttaqi. Kalau memang kamu orang yang muttaqin, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaif falyukrim jaru. Kalau memang kamu orang yang beriman, hendaklah kamu menghormati tetanggamu. Falyukrim jaru, hormati itu saudara kamu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seorang kamu kalau kamu tidak menyintai saudaramu sebagaimana kamu menyintai dirimu. Untuk itu waktu yang membatasi kita, mari kita mengevaluasi atau memuhasabah kalau ada di antara kita yang tidak baikkan dengan saudara dekat atau saudara jauh, tetangga dekat dan tetangga jauh, bersegeralah minta maaf supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini, mohon maaf yang benar itu dari Allah, yang salah itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang kita dengarkan malam ini dapat bermanfaat dan kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara benar-benar ditutup, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Jumlah infak malam ke-27 berjumlah Rp374.000. Alhamdulillah. Mari kita lantunkan Al-Fatihah untuk jemaah kita yang telah mensedekahkan sebagian hartanya. Semoga apa yang diniatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami akan membacakan jalur sedekah, berbuka, sahur dan tadarus. Jalur sedekah, berbuka, sahur, tadarus malam ini yaitu Bapak Rusni Diamond E8 dan Bapak Iana Patriana RT 03 tadarus, dan sahur oleh Ibu Sri Mulyani Siregar RT 03, berbuka oleh Ibu Desniati Diamond F7 dan Bapak Madan Hutaswood RT 05. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang telah berpartisipasi dalam menyediakan sedekah konsumsi. Semoga Allah Subhanahu wa taala